Berdasarkan survei, masih banyak kalangan-kalangan milenial, generasi Z, generasi Y, sandwich yang masih belum melek akan literasi keuangan. Kita harus mulai sadar bahwa kita itu hidup bukan untuk hari ini aja, tapi untuk hari kedepannya. Karena keuangan kalian itu adalah tanggung jawab kalian sendiri, bukan tanggung jawab teman-teman kalian. Selamat datang di channel aku, salam sehat luar biasa buat kita semua ya. Aku berterima kasih kepada kalian semua yang sudah mengklik video ini. Berarti kalian adalah orang-orang yang ingin merdeka secara keuangan di masa pandemi. Merdeka, kekal dan abadi. Karena ini video pertamaku, feel free to komen ya. Buat kalian yang mau kasih saran, pendapat, pernyataan, atau kalian mau komen kritik pun silahkan komen aja. Di channel ini aku akan bahas seputar edukasi finansial, investasi, bisnis, pengembangan diri, dan lainnya. Lainnya apa bang? Kalau ada endorse juga boleh kok, bantu-bantu kreator kecil ya. Pokoknya apa sih yang nggak buat kalian? Maka dari itu, buat kalian yang berkenan, monggo di subscribe dulu ya. Video kali ini aku akan bahas cara ngatur keuangan kalian di masa pandemi. Kenapa aku bahas? Karena berdasarkan survei, masih banyak kalangan-kalangan milenial, generasi Z, generasi Y, sandwich yang masih belum melek akan literasi keuangan. Apa itu literasi bang? Ya itulah pokoknya. Mungkin banyak dari mereka yang belum menyadari akan pentingnya hal tersebut. Atau mereka lebih mementingkan kesenangan sesaat. Jujur, aku pribadi belum jago-jago amat. Maka dari itu, yuk kita belajar bareng ya. So, semoga sharingku ini bisa membuat kalian melek sedikit tentang keuangan. Kita tahu bahwa semua orang itu punya kondisi keuangan yang berbeda-beda. Dari latar belakangnya, keluarganya, privilege, teman-teman, lingkungan, dan lainnya juga. Nah, di masa pandemi ini ada yang nggak terdampak, mereka di rumah masih bisa menghasilkan. Ada juga yang justru sebaliknya. Yang biasanya tiap weekend bisa hura-hura jalan-jalan, sekarang cuma bisa di rumah aja. Kenalan dulu bang. Tak kenal maka tak sayang, salam kenal, aku Filbert. Aku buka dengan sebuah pertanyaan. Guys, menurut kalian yang paling penting sekarang itu apa sih? Uang, pekerjaan, keluarga, pacar? Aku kasih waktu 3 detik ya. 3, 2, 1. Paling penting sekarang itu adalah kesehatan nomor 1. Selain kita jaga imun dan jaga mental, kita juga perlu jaga kesehatan keuangan kita juga. Karena zaman sekarang semuanya itu butuh uang. Setuju ya? Kita harus mulai sadar bahwa kita itu hidup bukan untuk hari ini aja, tapi untuk hari kedepannya. Maka dari itu, kita harus persiapkan dengan matang, dengan baik, kesehatan finansial kita juga. Karena mungkin selama ini kita masih kebanyakan gaya, jalan, makan, pakai kartu kredit. Lebih baik kita benahi dulu dari awal, fondasi keuangan kita. Jadi, yang perlu kalian perhatikan agar keuangan kalian bisa merdeka dalam masa pandemi, yang pertama adalah make sure income lebih besar daripada pengeluaran. Mulai hitung semua penghasilan kalian, mulai dari gaji, side hustle, freelance, jualan produk, jualan jasa, dan lainnya. Semakin banyak sumber income, maka semakin bagus. Dan jangan lupa, catat pengeluaran kalian juga. Bukan berarti hari ini kita pelit, tapi kita perlu tahu bocor atau boncosnya keuangan kita itu di bagian mana sih? Dulu sebelum pandemi kita sering ngumpul nongki bareng teman-teman di kafe. Sekarang nemu notifikasi flash sale, promo, cuci gudang, dan lainnya. Akhirnya membuat kita, wah kesempatan nih, yuk check out aja lah. Mumpung ada promo, kapan lagi? Ada promo menarik, langsung dibeli. Kita beli sepatu baru, jaket baru, tas baru, baju baru. Padahal itu tidak dipakai dan kita tidak butuhkan. Kita cuma inginkan. Gak kerasa sih kecil-kecil, tapi kalau kelama-kelamaan bocornya maka makin besar. Yang kedua, menabung 10% dari income. Setiap kali kalian dapat uang, langsung disisihkan. Bukan check out Shopee atau disisakan. Save first, spend later. Ingat, gak usah banyak gaya. Income kalian naik, lifestyle-nya dijaga. Kebanyakan orang, income-nya nggak naik-naik, lifestyle-nya nggak bisa terukur. Atau to the moon. Berarti lifestyle nggak boleh naik dong bang. Lifestyle boleh naik asalkan aset kalian tuh udah naik jauh duluan. Jujur aku tahu itu nggak mudah buat kalian, mungkin karena pengaruh pertemanan ataupun lingkungan. Tapi kalian harus mulai mengontrol. Karena keuangan kalian itu adalah tanggung jawab kalian sendiri, bukan tanggung jawab teman-teman kalian. Yang ketiga, kalian harus punya yang namanya dana darurat.
dan minimal 6 kali pengeluaran bulanan. Misal nih, biaya pengeluaran dalam 1 bulan adalah 3 juta. Berarti kalian harus punya 18 juta yang kalian harus alokasikan 50% ke reksadana pasar uang dan 50%-nya cash. Kenapa sih harus 6 kali pengeluaran bulanan? 1 bulanannya nggak bisa kah? Misal kita di PHK atau kita dirumahkan sehingga kita tidak digaji. Kita masih punya dana 6 bulan ke depan sambil kita mencari pekerjaan baru atau penghasilan baru. Nah, buat kalian yang mau investasi reksadana mulai dari nol, kalian bisa nonton videoku ini setelah ini ya. Aku akan ajarin kalian step by stepnya, mulai dari buka akun, cara pilih reksadana yang cocok buat kamu, cara jual dan belinya, dan terakhir, kenapa kamu harus memilih reksadana sebagai investasi pertamamu. Yuk, balik lagi. Utang maksimal 30% dari aset. Dan kalau bisa jangan ngutang buat hal yang nggak penting. Misal kamu punya total aset 10 juta. Terus kamu punya cicilan, entah itu motor, kredivo, atau handphone, sekitar 2 juta. Berarti rasio utang kamu itu masih aman. Cicilan utang maksimal 35% dari income bulanan. Dan kalian harus belajar yang namanya budgeting formula yang dikemukakan pertama kali oleh Elizabeth Warren. Yaitu 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20%-nya untuk ditabung. Contoh, income kalian 5 juta, 20%-nya 1 juta langsung sisihkan untuk ditabung. Kalau belum punya tabungan gimana ngap? Nggak apa-apa, fokus bangun dana darurat dulu sebelum kalian mulai investasi. 30% keinginan, lebih baik kalian gunakan untuk hal-hal yang produktif. Misal, ikut webinar, ikut kelas, workshop, atau kalian nabung untuk beli kamera untuk jadi fotografer atau videografer, beli laptop untuk belajar coding, editing video, dan lain sebagainya. Ingat, semakin besar income itu justru semakin bagus, di mana kalian bisa mengalokasikan lebih banyak ke tabungan. Bang, penghasilan masih kecil nih, gimana? Nggak apa-apa, mulai bangun habit dulu untuk nabung dan nanti investasi. Ya Allah, luluhnya hati aku. Jadi, buat kalian yang mau merdeka keuangan, pastikan income lebih besar daripada pengeluaran. Minimal menabung 10% dari income. Dana darurat minimal 6 kali pengeluaran bulanan. Maksimal utang yaitu adalah 35% dari aset. Dan cicilan utang maksimal 30% dari income bulanan. Intinya bukan berarti kita itu nggak bisa, tapi kitanya aja yang belum terbiasa. Jadi mulai aja dulu. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan barangkali kalian ada pertanyaan atau pernyataan, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Nggak apa-apa, ini video pertama aku, jadi pastikan kalian boleh kasih saran atau kritikan juga. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalakan notifnya, dan share ke teman-teman kalian juga. Aku Filbert, see you in the next video. Salam merdeka buat kita semua.